أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Hasanah yang berhadir pada hari ini, pertama-tama marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu teman kita barusan saja yang nama beliau adalah Bapak Ipin mendapat musibah kecelakaan. Beliau sedang berada juga di tempat kita sekarang ini. Mari kita doakan kepada Allah agar supaya beliau selamat, sehat walafiat, cepat bisa berjalan, bisa dapat menghadiri pengajian-pengajian majelis ta'lim mudah sehat. Amin. Pertama-tama kita ulang-ulang sebagai tokohan agar kita mendapat barokah dan kebaikan apa yang pernah disabdakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bernawaitu, ujar kita baniat. Jadi baniat itu boleh diumpamakan seperti menanam biji. Jadi harus ada biji yang kita tanam, biji yang bermanfaat untuk kita. Jangan menanam biji yang tidak bermanfaat, apalagi tidak menanam sama sekali. Biji dalam bentuk ilmu adalah an-niyah. Hadis Nabi, niyah. Al-ibadatu bin niyah. Innamal a'mal bin niyat. Hanya saja yang dihitung kebaikan nilai amal, kebagusan di sisi Allah, dihitung nilai ibadah adalah baniyat. Sahjaku menuntut ilmu tasawuf, ma'rifatullah, fardu atasku karena Allah. Itu harus kita ulang-ulang baniyat, jangan kadang. Itu artinya menanam biji padi gabah yang kita tanam pasti akan menuai hasilnya, panennya padi juga, itu maksudnya. Nah, kalau sudah kita berniat, di sini kita akan mendapat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Orang yang menuntut ilmu itu, ya Rasulullah, aku cukupakan, Allah cukupakan rezekinya. Artinya tidak ada kerugiannya. Nah, karena kita berniat karena Allah sebagai kewajiban berdoa menuntut ilmu tasawuf, maka Allah akan menggantikan kerugian-kerugiannya, Tuhan tutupiakan. Kalau kita tulak mengaji ma'rifat menuntut toko, hasil toko misalnya 100.000, Allah akan menggantikan. Nah, itu ada hadisnya. Dan dari Sayyidina Ali pulang, kalau turun mengaji ilmu tasawuf, ilmu yang lainnya keagamaan Islam, Ali akan menjamin rezekinya, artinya kada bataha, mengemis dan kelaparan. Dan diberikan berkah umurnya dan hidupnya dan usahanya. Yang inilah kita harus dengan niat. Nah, jadi kita mengaji ini individu, perorangan. Jadi banyak tidak grup, karena mengaji disuruh oleh Allah Ta'ala kada pakai grup. Jadi kalau grup ini satu yang kada turun, empat yang kada turun, itu keduniaan bukan ke akhirat. Akhirat itu pribadi, individu, perorangan. Artinya bakawan kah kada kah, tulak kah teman, kada kah tidak kah teman kada.
tidak bergerak, tidak turun. Kalau kita kada umpat turun juga. Tapi kalau kita tanam biji kayak tadi, teman ini adakah, adakah, songorongon kah tetap turun. Nah itu maksudnya. Itu yang mendapat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan banyak lagi orang nang paubilat menuntut tadi. Apalagi kalau hadis yang sangat menggembirakan, kalau orang berniat kayak batanan biji nang tadi, membenarkan ilmu kebatinan, duduk bersama majelis tasawuf, maka orang tadi ujar Rasulullah nanti di hari kiamat di bawah panjiku. Dan inya diangkat sebagai waliul asghar, wali halus. Alhamdulillah. Itu tapi kita banyak kita kena. Nah, innamal a'mal binniyat, hanya yang dihitung amal menuntut ilmu terhitung, tercatat, adalah dengan niat yang tulus itu. Dan termasuk juga dalam hadis Nabi, barang siapa duduk di majelis ta'lim, khususnya ilmu tasawuf keimanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka ia duduk di majelis ta'lim bersama penceramahnya, maka di hari kiamat di Nabi bisa kedudukan di lawan aku. Nah, nanti masuk surga. Dan barang siapa bersalaman memandang wajah, wajah penceramah, sama dengan memandang dan bersalaman lawan aku. Nanti di hari kiamat bersama aku masuk surga. Dan barang siapa datang ke rumah penceramah, artinya datang di majelis ta'lim tauhid pakai khususnya tasawuf, maka sama aja datang dengan ke majelis aku, majelis Rasul, rumah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Belum lagi yang lain-lainnya. Malaikat mendoakan kepada orang yang menuntut, yang menanam biji niat tadi, dari rumah sampai ke tempat tujuan, miliaran malaikat berteriak memohonkan ampun kepada Allah. Di arahnya bersinar dan bercahaya nur naik ke langit, kita kadang melihat kepada orang yang mengaji tadi. Makanya kalau kita di situ, ini merupakan motor penggerak, kontak ilmu kita, cara kebaikan tadi kita kada malas dan tidak ada pengaruh awan bagaimanapun gini-begini kada terpengaruh. Belum lagi nilai satu langkah orang memandang menuju majelis ta'lim diberi Tuhan secara gratis ibadah sunat nafilah 1 tahun dijulung lawannya. Pulang pergi kita malaikat tadi pulang pergi cuma mendoakan. Nah jadi masalah kerejekian, masalah jaminan surga, masalah keampunan itu dapat orang yang mengaji tadi. Jadi orang-orang yang malas itu hanya ada gangguan. Karena ini sangat gembira para setan iblis tadi, kalau orang ada turun alasan macam-macam itu adalah diserang. Kalah kita dengan nafsu, kalah kita perang dengan setan musuh. Inna syaitan adu mubin, bahwa syaitan itu musuh kamu yang nyata. Jangan kalah dengan musuh, jangan ada pengaruh apapun. Nah itu tuh kalau kita bujur-bujur menuju akhirat. Nah itu sebagai himbauan agar kita tekad bujur-bujur sebagai individu seorang Islam yang akil balik, yang sudah dewasa, tidak memandang pengaruh kawan apapun, wajib kita sendirian kemanapun yang kita tuju. Karena mati kada bakawan juga, somorongan juga mati kada ada orang berdua bertiga sakubur. Nah pada hari ini kita masih membahas dalam tema Nurul Ma'rifah, tasawuf kepada Allah. Nah, kita masih membahas tentang Nur Muhammad mengenal Nur Muhammad sebagai orang cinta kepada Muhammad. Jadi satu-satunya orang cinta kepada Muhammad termasuk suka mutalaah, suka mempelajari, suka membaca, suka mengulang apakah itu Nur Muhammad. Ini salah satu cinta kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping kita banyak membaca sholawat. Nah, dan orang-orang yang selalu memuliakan Rasulullah sampai kelahiran Nabi dibesarkan, diagungkannya, maka ujar Sayyidina Ali, man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Barang siapa mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis dibaca selawat-selawat kepada Rasul, dan adalah dia sebagai penyebab terjadinya peringatan dan pembacaan selawat itu tadi, maka orang tadi tidak keluar daripada dunia, artinya tidak mati, terkecuali mati membawa iman, artinya husnul khotimah, dan masuk surga di ghairi hisab, tanpa dihisab, tanpa dihitung-hitung, langsung ke surga. Nah, termasuk orang-orang yang selalu mengulang-ulang tentang perjalanan Nur Muhammad untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan ruh yang agung, yaitu penciptaan Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diceritakan pada salah satu kitab yang bernama Daqaiqul Akhbar. Di situ diceritakan dalam hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon besar, yang pohon besar tadi memiliki 4 cabang, artinya 4 cikal, 4 dahannya. Nah, pohon itu diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala Syajaratul Yaqin, artinya pohon yakin. Syajaratul Yaqin, cikalnya ada 4. Ini. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad dari intan putih, serupa dengan burung merak. Jadi intan putih dijadikan sebagai Nur Muhammad, intan yang mahal. Intan mantan, intan itu paling mahal. Maka Allah jadikan Nur Muhammad dari intan berlian yang mahal tadi, dijadikan sebagai burung merak. Kalau burung merak, malarak. Nah, itu asal kejadian Nur Muhammad. Nah. Lalu Allah letakkan burung merak itu di atas pohon Syajaratul Yaqin tadi. Lalu burung tadi bertasbihlah, si burung merak tadi selama berapa? 70.000 tahun bertasbih dengan Allah Subhanahu wa taala. Burung merak tadi. Jadi burung merak itu diciptakan daripada Nur Muhammad, diambil daripada batu berlian, intan berlian yang mahal. Itu ini asal. Nah, ini. Jadi kita membaca ini adalah salah satu ibadah, salah satu yang orang paling cinta kepada Rasulullah, suka mencari jalan-jalan Nur Muhammad tadi. Nah. Kemudian Allah ciptakan cermin kehidupan, miraatil hayati, cermin kehidupan. Nah, lalu di situ burung merak tadi baca cermin. Nah, memandang cermin tadi. Setelah baca cermin, menatap cermin si burung merak tadi, lalu terlihatlah muhanya yang terlebih indah, cantik, rupawan, dan perhiasan yang lebih baik, serta lemah lembut perilakunya, dan memandang zat Allah Subhanahu wa taala lewat cermin tadi, lalu merasa malu kepada Allah, maka ia berkeringatlah, ya paluh di kita, hingga menitiskan keringat, menitiskan paluh sebanyak 6 tetesan.
ngalung menandang Allah